Hai guys, perkenalkan, kami dari kelompok 3 kewirausahaan akan mempresentasikan sebuah perjalanan hidup seorang pengusaha bernama Colonel Sanders atau yang biasa kalian kenal dengan pelopor restoran cepat saji bernama KFC. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Fatia Mutiah yang akan ditemani oleh ke-9 rekan anggota kelompok saya. Berikut penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Panji Nugraha, NPM 19410203. Di sini saya akan menjelaskan profil pengusaha. Colonel Sanders memiliki nama lengkap Harlan David Sanders. Ia lahir di negara bagian Indiana, Amerika Serikat pada tanggal 9 September 1890. Harlan Sanders merupakan anak tertua dari pasangan Wiburs David Sanders dan Margaret Ann Sanders. Ayahnya bekerja di perkebunan dan kadang-kadang mencari tambahan uang dengan bekerja di rumah jagal. Ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari menjaga dan merawat Harlan dan kedua adiknya. Masa-masa sulit kehidupan Harlan dimulai ketika ia menginjak usia 6 tahun. Ayahnya meninggal dunia dan ibunya harus mencari kerja di luar untuk menghidupi kebutuhan keluarganya. Ketika sang ibu mendapatkan pekerjaan di pabrik pengalengan tomat, Harlan harus menjaga adik-adiknya di rumah. Ia melakukan pekerjaan rumah, termasuk memasak, karena memasak sudah menjadi tanggung jawabnya sehari-hari. Pada usia kurang 10 tahun, kemudian memasak Harlan bisa dibilang sangat mumpuni untuk anak seusianya. Ia bisa memasak berbagai menu dan bisa menggunakan pisau dan alat masak lain dengan sangat baik. Pada usia 12 tahun, sang ibu menikah lagi. Harlan tidak akur dengan ayah tirinya. Alhasil, prestasinya di sekolah pun menjadi berantakan. Setahun kemudian, Harlan nekat keluar dari sekolah dan pergi meninggalkan rumah. Ia bekerja serabutan untuk bertahan hidup, mulai dari bekerja di pabrik pembuatan kereta kuda hingga bekerja di perkebunan, seperti yang dilakukan ayahnya dulu. Aku Anis Uswatun Hasanah dari kelompok 3 kewirausahaan. Selanjutnya aku akan memaparkan mengenai usaha apa yang dirintis oleh Colonel Sanders. Jadi, usaha yang dirintis oleh Colonel Sanders ini merupakan usaha dalam bidang franchise atau waralaba, di mana beliau merintis usaha dalam bidang makanan, yaitu ayam goreng Kentucky atau Kentucky Fried Chicken. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan istilah KFC. Nah, KFC ini merupakan usaha yang dirintis oleh Sanders. Kemudian KFC ini bisa dibilang sangat sukses ya, karena mungkin sebagian dari kita juga telah mengetahui restoran ini dan ada di mana-mana, baik kota besar maupun di kota kecil. Bahkan restoran ini tuh merupakan salah satu restoran terbesar, junk food terbesar di dunia. Saat ini saja sudah ada lebih dari 18.000 gerai atau cabang yang tersebar di seluruh dunia. Kemudian bagaimana sih awalnya Colonel Sanders ini bisa merintis usaha KFC ini yang bisa sesukses sekarang? Jadi dulu sebelum merintis usaha ini, Colonel Sanders ini memiliki motel dan juga restoran yang diberi nama Sanders Court and Cafe. Nah, pada saat merintis usaha ini bisa dibilang Colonel Sanders ini umurnya sudah tidak muda lagi, jadi sudah berumur gitu, dan ya bisa dibilang, tapi semangatnya ini luar biasa ya teman-teman, luar biasa, sangat bersemangat untuk memulai atau merintis usaha ini. Jadi waktu itu beliau mempunyai motel dan restoran yang memiliki 140 kursi di Asheville, North Carolina. Nah, itu sekitar tahun 1940-an, dan juga restoran tersebut itu sangat populer di kalangan pelancong atau di kalangan orang-orang yang dalam perjalanan ke kota Florida, Corbin ataupun Kentucky. Tetapi ketika masuk tahun 1950-an dibangun jalan raya bebas hambatan Interstate 75 yang mengakibatkan restoran ini digusur, sehingga itulah yang menyebabkan restoran ini mengalami kebangkrutan. Tetapi bukan hanya itu aja, adanya Perang Dunia Kedua juga itu mengakibatkan Sanders mengalami kebangkrutan karena adanya kebijakan penjahatan gas. Nah, kemudian tahun 1952 ini beliau mulai merintis usaha KFC ini
dimana pada saat itu bisa dibilang kehidupannya kurang baik ya, karena beliau ini hanya hidup dari cek jaminan sosial sekitar $105 sebulan. Nah, tetapi karena tekad yang kuat dan juga karena pada saat beliau memiliki restoran ini, beliau belajar dan menyempurnakan resep rahasianya, maka beliau bertekad nih untuk menjajakan atau untuk memulai berpergian ke seluruh negeri dan memasak ayam khas miliknya, dan bertekad mewarisi ke restoran-restoran yang ada di dunia ini. Jadi Colonel Sanders ini mencoba berulang kali untuk menawarkan resep ini ke seluruh rumah makan, hingga pernah ditolak sebanyak 1000 kali. Bayangin teman-teman, 1000 kali ditolak, dan akhirnya pada percobaan atau pada penawaran yang ke 1008 kali, Colonel Sanders ini berhasil nih menawarkan resepnya kepada salah satu sahabatnya yang memiliki restoran, dan dari titik itulah yang menjadi awal keberhasilan dari KFC ini hingga saat ini terkenal oleh banyak orang. Tuh. Saya Kinasi akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Sebelum berhasil menawarkan ayam gorengnya, banyak pemilik restoran yang dibuat tertawa karena melihat pakaian khas milik kolonel yang terdiri dari kemeja putih kaku, dasi hitam, jas putih, dan celana panjang. Kemudian pada percobaan yang ke-1008 kalinya, ia menawarkan ayam goreng ke temannya yang mengoperasikan salah satu restoran terbesar di Salt Lake City bernama Pepe Harman. Dia membujuk Harman untuk mulai menjual ayam goreng resep miliknya di restoran milik Harman. Tanpa disangka, hal ini berhasil meningkatkan penjualan restoran milik Harman hingga 75%. Kemudian Harman menyewa seorang pelukis bernama Don Anderson dan memberikan nama Kentucky Fried Chicken, sedangkan Harman yang ternyata menciptakan ember asli khas KFC yang masih ada sampai sekarang. Setelah penjualan ayam goreng meningkat, beberapa pemilik restoran menandatangani perjanjian waralaba dengan Sanders dan membayar franchise fee sebanyak 4 sen per ayam yang laku terjual. Selama periode awal inilah Colonel Sanders bertemu dengan Dave Thomas. Pada saat itu, Dave bekerja sebagai juru masak untuk restoran Ruby House. Hai, perkenalkan, nama aku Reski Fitria dengan NPM 194102039 dari kelompok ketiga kewirausahaan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang usaha yang dirintis oleh Colonel Sanders. Nah, dari sana kemudian Dave lah yang mengembangkan ember khas KFC menjadi corak bergaris-garis merah putih yang menjadi tanda klasik di setiap restoran Kentucky Fried Chicken. Nah, dia juga yang merampingkan metode pengiriman dengan menciptakan garis ular yang masih digunakan sampai sekarang di banyak restoran. Pada tahun 1964, ada lebih dari 600 lokasi Kentucky Fried Chicken di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Inggris, dan Jamaika. Pada usia 73, Harlan menjual sebagian besar Kentucky Fried Chicken kepada Josh Y. Brown dan Jack Massey seharga $2 juta. Ia mempertahankan restorannya yang berada di Kanada untuk dirinya sendiri dan tidak termasuk restorannya yang berada di Inggris, Florida, Utah, dan Montana yang telah ia jual kepada orang lain. Sanders terus mengunjungi lokasi-lokasi Kentucky Fried Chicken atau KFC, dan sebagai brand ambasadornya, ia menjadi iklan mereknya sendiri di berbagai TV loh. Nah, Kentucky Fried Chicken terus menjadi merek waralaba yang terkenal. Saat ini berada di peringkat ke-41 dalam daftar Entrepreneur Prancis 500, dan dengan lebih dari 500 lokasi baru ditambahkan dalam 1 tahun terakhir. Nama saya Mutia Mariami Hartanti dengan NPM 194102027.
Materi selanjutnya mengenai karakteristik dan sifat yang dimiliki oleh Kolonel Sanders sebagai pendiri dari KFC itu sendiri. Beliau merupakan orang yang telah mengalami banyak sekali kegagalan, terutama dalam bidang pekerjaan. Namun, beliau memiliki sifat pantang menyerah, sehingga beliau terus mencoba melakukan perbaikan. Itu terlihat dari berbagai macam jenis pekerjaan yang telah beliau lakukan, dari mulai menjadi tukang parkir hingga akhirnya beliau menjadi seorang polisi. Pada masa pensiunnya, beliau juga ikut bergabung pada tim pemadam kebakaran kereta api di kota beliau. Lalu pada tahun 1929 di Carbine, Kentucky, beliau ini membuka stand servis mobil yang berada pada sekitaran area pengisian bensin atau yang sering kita sebut dengan pom bensin. Nah, beliau ini pada satu ketika itu mendapatkan sebuah saran, mendapatkan sebuah statement dari salah satu pedagang asongan yang mampir ke stand servis mobil beliau. Pedagang asongan tersebut mengatakan bahwa di kota Kentucky ini tidak terdapat rumah makan yang bagus. Nah, dari statement ataupun masukan itu, Kolonel Sanders ini memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkan adanya rumah makan yang bagus di kota tersebut. Dan beliau ini memiliki kemampuan untuk melihat peluang dari kegemarannya dengan bahan makanan, yaitu ayam goreng. Dari kegemarannya mengkonsumsi ayam goreng membuat beliau berpikir bahwa ayam goreng menjadi salah satu menu yang terdapat pada menu di rumah makan beliau. Selanjutnya, dia pun melakukan berbagai macam inovasi dalam pembuatan ayam goreng tersebut, sehingga pada akhirnya inovasi ini yang sering kita ketahui bahwa KFC ini terkenal dengan 11 bumbu resep rahasianya. Nah, beliau juga memiliki kemampuan, memiliki karakter dalam pengambilan keputusan yang dipertimbangkan secara jangka panjang. Pada saat kota Kentucky ini mengalami krisis dalam hal ekonomi, beliau berpikir untuk menjual kedainya, menjual tokonya. Nah, dengan penjualan itu, maka beliau selanjutnya menawarkan resep rahasia beliau pada beberapa atau pada banyak sekali rumah makan lainnya yang masih berdiri. Tetapi setelah mengalami banyak penolakan, dia tetap terus berusaha untuk hingga akhirnya pada kondisi akhir terdapat beberapa orang yang akhirnya membeli resep beliau, sehingga resep beliau ini masih tetap bisa kita rasakan dan dapat kita rasakan di berbagai macam belahan dunia tentunya. Hai, saya Yani Kusumawati. Di sini saya akan menceritakan tentang bagaimana Kolonel Sanders mengalami kendala dan cara mengatasinya. Di usia 65 tahun, Sanders tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai uang setelah rumah makan miliknya digusur akibat pembangunan jalan. Untuk kali pertama, Sanders menerima uang jaminan sosial dari pemerintah Amerika Serikat sebesar 99 US dollar. Akhirnya, dia keluar dari Kentucky dan menawarkan resep ayam ke sejumlah rumah makan yang ada di kota Amerika Serikat secara gratis. Imbalannya, Sanders hanya meminta persentase kecil dari setiap ayam goreng yang dijual rumah makan tersebut. Ternyata tidak mudah untuk meyakinkan para pemilik restoran atau rumah makan tersebut agar mau menggunakan resep ayam gorengnya itu. Penolakan demi penolakan terus dialami oleh Sanders. Tetapi dia tidak pernah putus asa meski jumlah pemilik rumah makan yang menolak resepnya itu sudah mencapai lebih dari 1.000. Setelah melalui 1.009 kali penolakan, akhirnya ada juga orang yang bersedia menggunakan resep ayam gorengnya itu, yaitu temannya bernama PT Harman.
seseorang yang ia temui di Konferensi Asosiasi Restoran Nasional pada tahun 1952, serta seorang pemilik rumah makan di Salt Lake, Utah. Bisnis mereka pun berjalan lancar. Dalam 1 tahun, mereka sudah menambah 2 kali ukuran rumah makan dan pendapatan tahunan juga naik dari 135 US dollar menjadi 450.000 US dollar. PT Harman kemudian melakukan pemasaran yang unik. Dia mengajak Kolonel Sanders ke acara parade dan tampil di depan publik dengan menggunakan baju putih. Image itu pun kemudian menempel di kepala pelanggan Kentucky Fried Chicken. Tips sukses dalam bisnis menurut Kolonel Sanders. Yang pertama, belajar mencintai pekerjaan. Sanders pernah dipecat, namun ia tetap mencari pekerjaan baru dan ia tetap bekerja keras dan menemukan bahwa dia menyukai dan tetap prestasi. Beliau mengatakan, begitu Anda terbiasa, sangat senang untuk bekerja keras. Yang kedua, jangan takut mengubah karir Anda. Maksudnya, beliau mengatakan, jangan berhenti di usia 65. Mungkin perahu Anda belum masuk. Maksudnya, teruslah mencari sampai kita menemukan sesuatu yang kita cintai, dan mungkin itu menjadi hal yang unggul dalam diri kita. Yang ketiga, mempunyai nilai lebih. Sebagai contoh, ketika Sanders mengambil alih stasiun layanan bahan bakar atau Standard Oil, penduduk setempat di kota menolak untuk membeli bahan bakar dari orang baru di kota. Nah, Sanders harus mencari cara untuk membuat produk setempat menyukainya, yaitu dengan mempunyai nilai lebih dari produk itu sendiri. Yang keempat, mulai sederhana dan lakukan dengan baik. Maksudnya melakukan semua yang kita bisa dan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, minat terhadap teknologi dan eksperimen. Pada tahun 1940, ia telah menyempurnakan resep rahasianya dari 11 ramuan tumbuhan dan rempah-rempah, dan ia bisa memasak ayam goreng segar dalam waktu kurang dari 8 menit. Selalu berinovasi terhadap teknologi baru karena bisa mendorong bisnis kita. Selanjutnya, ada strategi pemasaran dan pengembangan serta profit yang didapatkan. Untuk strategi pemasaran itu ada 4 macam. Yang pertama, ada memanfaatkan media komunikasi seperti televisi, radio, dan iklan pada selebaran. Yang kedua, ada menjadikan foto Kolonel Sanders yang tersenyum menggunakan setelan kemeja putih dan dasi kupu-kupu hitam sebagai ikon. Yang ketiga, ada iklan finger licking good. Dan yang keempat, ada beberapa promo hemat yang membuat para pelanggan tertarik untuk membeli. Hai, saya Lesti Putlestari dari kelompok 3 kewirausahaan. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan. Pada awalnya KFC melakukan pengembangan usaha dengan mengubah warungnya dan membangun Motel Sanders Court dan Cafe. Selain itu, dirinya juga mengubah teknik memasak menjadi pressure cooker. Merasa dirinya tidak mampu untuk menjalankan usaha tersebut, akhirnya beliau mengubah jenis usahanya menjadi waralaba. Dan pada tahun 1964, akhirnya beliau memutuskan untuk menjualnya sebagai langkah perubahan dan dirinya tetap menjadi direktur utama. Pada tahun 1982, bisnis waralaba KFC menjadi bagian dari anak perusahaan Reynolds. Dan pada tahun 1986, KFC dijual dan dibeli oleh perusahaan Pepsi. Seiring dengan berjalannya waktu, pengembangan yang dilakukan adalah bermitra dengan pebisnis lainnya seperti Milo, Mirinda, dan lain sebagainya. Selain itu juga melakukan penambahan menu KFC selain ayam goreng dan juga melakukan penambahan menu dalam periode tertentu, yang mana ini merupakan salah satu pengembangan yang dilakukan oleh KFC.
Saya Afiati Dwina Aulia. Yang berikutnya yaitu profit perusahaan. Terdapat hampir 10.000 restoran ayam goreng Kentucky dengan lebih dari 200.000 karyawan dan omset penjualan per tahun lebih dari 8,2 miliar US dollar. Di Indonesia sendiri, Waralaba KFC dimiliki tunggal oleh PT Fast Food Indonesia Tbk yang pada tahun 2019 tercatat telah memiliki 727 gerai di seluruh Indonesia dan memiliki profit yang meningkat setiap tahunnya sejalan dengan penambahan jumlah gerai. Fast Food mencatat laba yang didapatkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 175,69 miliar. Inovasi dari produk KFC ini yang pertama yaitu menunya yang bervariasi. Menu Kentucky Fried Chicken bervariasi mulai dari ayam goreng, sup, kentang goreng, puding, hamburger, ice cream, dan beberapa makanan cepat saji lainnya. KFC menyediakan beragam makanan cepat saji dikarenakan untuk menarik perhatian masyarakat, khususnya para dewasa muda. Untuk inovasi, KFC hampir setiap tahun melakukannya. Inovasi yang dilakukan meliputi menu baru, layanan baru, maupun menciptakan konsep baru di gerai-gerai KFC. Setiap inovasi yang dilakukan selalu berhasil dan mendapat respon yang sangat positif dari konsumen. Salah satu inovasi yang sangat sering dilakukan yaitu pengembangan menu snack. Tahun ini saja, KFC telah meluncurkan 4 varian menu snack baru, yaitu Chicken Skin, Cheesy Rolls, Mini Cheese, dan Snack Bucket. Khusus untuk Chicken Skin, menu tersebut mendapat sambutan meriah dari para konsumen. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mai Ismayanti dengan NPM 194102072. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai inovasi dari produk KFC. Selanjutnya yaitu kedua mengenai rasa, di mana rasa fast food di KFC itu lebih enak dibandingkan dengan restoran cepat saji lainnya. Kenapa sih kayak gitu? Karena rasa KFC itu lebih gurih dibandingkan dengan merek-merek lainnya, karena spesialisasi KFC dalam produk ayamnya itu menggunakan bumbu-bumbu rahasia dan rempah-rempah. Nah, di sini juga KFC itu menawarkan dua produk ayamnya. Yang pertama yaitu ayam goreng yang dibalut dengan tepung crispy yang rasanya itu lebih pedas, dan ayam goreng dengan tepung original yang rasanya itu tidak pedas. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang pelayanan, di mana KFC itu telah menghadirkan konsep baru yaitu self-service terminal. Konsep ini itu memungkinkan konsumen untuk mendapatkan produk dengan cepat tanpa harus mengantri. Karena mengapa demikian? Karena era digital ini tuh mengubah perilaku belanja dari konsumen, di mana mereka itu lebih senang melakukan pembelian dan transaksi itu hanya dalam satu proses. Nah, pembayaran yang dilakukan pun mereka lebih senang dengan pembayaran online ataupun dengan dompet digital lainnya.